Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar matematika bab 1. Kita memasuki pelajaran penjumlahan pecahan biasa. Sebelum kita belajar penjumlahan pecahan biasa, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. A per B. Nah, yang di atas yang A itu disebut pembilang, dan yang B atau yang bawah disebut penyebut. Saya ulang lagi, yang A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, sekarang kita harus mengetahui pecahan biasa itu seperti apa sih contohnya. Nah, pecahan biasa contohnya 2/3, itu pecahan biasa. Ada lagi contohnya 4/4. Nah, contoh lainnya 5/6. Nah, itu disebut pecahan biasa. Nah, ada satu lagi namanya pecahan campuran. Contohnya seperti apa ya pecahan campuran? Contohnya seperti ini, 1/2/3. Contoh lainnya 2/3/5. Contoh lainnya lagi 5/1/6. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau saya ulang lagi ya, pecahan biasa contohnya 5/6. Nah, kalau pecahan campuran ada sebelah sini ada 3 angka, 5/1/6. Nah, itu pecahan campuran. Setelah kalian mengetahui pembilang, penyebut, contoh pecahan biasa dan contoh pecahan campuran, kita memasuki cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi, sebelum kita menjumlahkan seperti ini, kita harus bisa merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya gimana ya? Nah, ini pecahan campuran 1/2/3. Gimana caranya? Cara merubahnya, nih, 1 dikalikan 3, saya ulang lagi, 1 dikali 3 sama dengan 3, hasilnya tadi ditambahkan 2. 1 dikali 3 ditambah 2. Kita hitung ya, 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 kita taruh di pembilang, hasilnya yang tadi ya, ditaruh di pembilang. Nah, penyebutnya tetap sama seperti pecahan campuran sebelumnya. Jadi, hasil dari 1/2/3 sama dengan 5/3. Kita ingat-ingat ya, ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Kira-kira paham ya? Kita coba contoh nomor 2. 3/2/4 itu termasuk pecahan campuran. Saya ulang, 3/2/4 pecahan campuran akan dirubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya tadi? Ya, 3 dikali 4 ditambah 2. Saya ulang lagi, 3 dikali 4 ditambah 2. Nah, sekarang kita hitung. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 kita taruh sebagai pembilang. Nah, 4-nya kita samakan sama penyebut yang di pecahan campuran. Gimana? Mudah kan? Semoga paham ya. Nah,
setelah kalian bisa merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita mulai masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Kita coba nomor 1 ya. Di sini nomor 1 ada soal 1 2/3 ditambah 2/3. Kita tahu 1 2/3 ini sebagai pecahan campuran dan 2/3 sebagai pecahan biasa. Nah, jika ada penjumlahan yang diantaranya ada pecahan campuran, maka pecahan campuran itu harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat caranya seperti tadi? Nah, kita hitung 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita taruh di sini sebagai pembilang. 3-nya tetap ya, penyebutnya sama. 3. Nah, di sini karena 2/3 sudah pecahan biasa, kita tinggal memindahkannya ke sebelah sini. Jadi 5/3 ditambah 2/3. Nah, setelah kita rubah ke pecahan biasa semuanya, kita tinggal menjumlahkannya saja. Karena di sini penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, di sini ada 5 ditambah 2. Kita tahu hasilnya 5 ditambah 2 hasilnya 7. Nah, kita taruh di bawahnya ya. Nah, penyebutnya karena di atas sudah sama, jadi kita tinggal memindahkannya saja. Jadi 5/3 ditambah 2/3 hasilnya 7/3. Nah, di situ kira-kira 7/3 bisa nggak ya diperkecil lagi atau dirubah menjadi pecahan campuran? Jawabannya bisa. Nah, gimana caranya merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita harus membaginya seperti ini. Kalau kalian taunya cara tembak ya. Nah, kita per itu sama aja seperti dibagi ya. 7/3 berarti 7 dibagi 3. Nah, kita hitung di sini 7 dibagi 3. Berapa hasilnya 7 dibagi 3? Ya, 7 dibagi 3 adalah 2. Kita taruh di atasnya. Kita letakkan di atasnya 2. Jangan lupa dibalikan lagi. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita letakkan di bawah angka 7. Setelah itu jangan lupa dikurang. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, 1 sudah tidak bisa dibagi 3 lagi, ya sudah, berarti kita sudah menemukan pecahan campuran dari 7/3. Cara nulisnya, ini yang pertama ditulis, ini kedua ditulis, dan ini ketiga ditulis. 2, kita letakkan di sini, 2, 1/3. Ya, diingat-ingat ya cara menulisnya. Yang ini nomor 1 pertama ditulis, yang ini kedua ditulis, dan yang ini ketiga ditulis. 2, 1/3. Kira-kira paham? Paham ya? Nah, kita sekarang akan mencoba soal yang kedua. Di sini ada penyebutnya masih sama ya. 3/5 ditambah 2/5. Nah, di sini semuanya bentuknya pecahan biasa. Karena sudah pecahan biasa semuanya, kita tinggal menjumlahkannya saja. Nah, seperti tadi karena penyebutnya sudah sama, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita letakkan di pembilang, sama ya. Jadi pembilang ditambah pembilang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya karena sudah sama, kita tinggal memindahkannya saja.
Jadi hasilnya 3/5 ditambah 2/5 sama dengan 5/5. Nah, 5/5 kira-kira bisa diperkecil lagi apa tidak ya? Bisa jawabannya, yaitu 5/5 atau 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kita ketemu ya hasilnya 1. Yang nomor 2 kita sudah mengetahui hasilnya. Kita pindah ke soal yang nomor 3. Di sini kita lihat di sini ada pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Tadi kita ingat-ingat kalau misalnya pecahan campuran dijumlahkan harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita coba ya. Di sini ada 2 1/4 ditambah 1 4/4. Gimana cara menghitungnya? Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Nah, di sini ada 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kita letakkan di sini 9/4 karena di sini penyebutnya juga 4 harus sama. Lalu kita rubah lagi yang pecahan campuran yang sebelah sini 1 4/4. Jadinya 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita taruh di sebelah sini dan 4-nya sama seperti sini, penyebutnya harus sama 4. Jadi kita tahu setelah dirubah menjadi pecahan biasa 9/4 ditambah 8/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 9 ditambah 8 hasilnya 17/4. Nah, sama seperti nomor 1, 17/4 masih bisa dirubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Caranya sama seperti nomor 1, 17/4 atau 17 dibagi 4. 17/4, 17 dibagi 4. Berapa ya? 4 dikali berapa sama dengan 17 atau mendekati 17? Ya, jawabannya 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita letakkan di sini. Jangan lupa dikurang. 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Cara menulis menjadi pecahan campuran jangan lupa ya. Yang ini, yang 4 yang atas itu pertama kali ditulis. Yang ini nomor 2 kali ditulis. Nah, yang 4 sebelah sini itu yang ketiga kalinya ditulis. Jadi 4, nah ini 1 2 3, 4 1 4, 4 1/4. Nah, dari penjelasan saya yang barusan, kira-kira kalian paham? Semoga paham ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.